Pemirsa, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan sejumlah pihak telah melakukan uji klinis tanaman obat kepada sejumlah pasien COVID-19. Untuk membahas jenis obat apa dan bagaimana perjalanan riset menemukan obat untuk COVID-19 ini, kami telah tersambung dengan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Selamat pagi, Pak Handoko. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak Handoko, ini obat herbal yang sedang diuji kembangkan oleh LIPI merupakan kabar yang baik yang menjadikan kita punya harapan baru begitu ya untuk kesembuhan pasien COVID-19. Lalu sebetulnya bagaimana cerita awalnya sehingga bisa menemukan obat herbal ini untuk membantu kesembuhan COVID-19? Ya, jadi pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa apa yang sedang kami kerjakan bersama teman-teman dari berbagai pihak ya, termasuk UGM, PT POJI, Balitbangkes, BPSDM, Kementerian Kesehatan, didampingi BPOM, dengan TNI juga ya, itu adalah kita bukan mengembangkan obat sebenarnya, tetapi lebih ke imunomodulator. Imunomodulator itu untuk meningkatkan ramuan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan herbal yang kita uji kliniskan saat ini itu sebenarnya selama ini sudah tersedia di pasaran, gitu. Jadi sudah memiliki izin edar dan sebagainya, sudah tersedia di pasaran, tetapi belum teruji sebagai imunomodulator untuk khususnya pasien COVID-19 dengan gejala ringan sampai sedang. Baik, untuk sejauh ini tahapan pengujiannya sudah sejauh mana, Pak Handoko? Ya, jadi uji klinis yang kami lakukan itu sudah dimulai pada 8 Juni. Ya, 8 Juni hari Senin minggu lalu, mulai malam, itu sudah mulai dilakukan terapi pada kelompok yang diuji kliniskan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Gitu. Dan setiap kelompok itu akan diberikan terapi selama 14 hari untuk dilihat hasilnya. Jadi kita berharap bahwa ini bisa diselesaikan pada bulan ini, sehingga pada awal bulan depan kita sudah bisa melakukan analisa data dan kemudian mendapatkan hasil ya, yang semoga-moga memberikan hasil yang memang positif ya terhadap pasien COVID-19. Baik, nah kalau kita lihat kan sebelumnya penggunaan herbal ini banyak menuai kritik begitu, tapi kenapa LIPI memilih herbal untuk dijadikan uji pengembangan penyembuhan kasus COVID-19? Ya, jadi begini, jadi kita ketahui bahwa obat yang beredar di Indonesia itu sebagian besar ya, 90% lebih itu bahan baku obatnya itu impor, gitu ya. Gitu. Nah, di lain sisi pada saat ini kan kita mengalami masalah dengan COVID-19 di mana memang obat belum ditemukan ya, gitu, baik obat maupun vaksinnya belum ditemukan. Nah, sehingga tentu saja pengembangan obat dan vaksin itu satu hal yang sangat penting, dan kami bersama teman-teman dari berbagai pihak juga bersama-sama sedang melakukan itu. Tetapi di lain sisi juga kita ketahui bahwa banyak orang dengan gejala ringan ya COVID-19 itu yang sebenarnya cukup dengan imunomodulator gitu ya, sehingga itu sebabnya kita mengembangkan juga secara paralel itu imunomodulator. Nah, supaya itu bahannya tidak import ya kita mencari dari obat herbal yang bukan obat herbal, mohon maaf, ramuan herbal yang selama ini sudah ada dan dipasarkan di Indonesia. Jadi ada dua jenis yang kami uji kliniskan itu. Yang pertama itu adalah Cordyceps militaris, itu semacam jamur sebenarnya, aslinya bukan dari Indonesia, itu dari pegunungan Himalaya, tetapi itu sudah dibudidayakan dan diproduksi di tanah air. Yang kedua itu campuran dari rimpang jahe, daun sambiloto dan sebagainya ya, itu ada campurannya. Nah, kalau itu murni lokal dari Indonesia. Gitu. Jadi kita berharap kalau memang itu berhasil, nanti kita akan memiliki alternatif ya terapi untuk khususnya pasien COVID-19 ya dengan gejala pneumonia ringan. Gitu. Ya. Baik, artinya yang saat ini sedang diuji cobakan hanya dengan kategori pasien yang memiliki gejala pneumonia. Jika tanpa gejala ataupun yang kategori berat tidak bisa. Uji klinisnya di Rumah Sakit Wisma Atlet ya. Karena itu kan untuk pasien gejala ringan dan sedang ya.
Baik, jadi dikhususkan untuk yang bergejala ringan, belum untuk yang bergejala berat begitu ya, Ya, Pak Handoko? mohon maaf. Bukan untuk gejala berat, jadi sejauh ini hanya gejala ringan Oh iya dengan ya, kalau pneumonia gejala berat saja. kita sebaiknya harus langsung dengan obat ya. Tetapi obat ini Baik, kan juga belum ditemukan ya. Orang masih mencoba juga ada kloroquine, hidroksikloroquine dan sebagainya gitu ya. Itu lain lagi ya. baik. Butuh waktu berapa lama untuk tahapan uji klinis terhadap pasien dengan gejala ringan ini? Ya, jadi untuk uji klinis ini kita lakukan terhadap 90 orang pasien secara total ya. Tapi itu dibagi tiga kelompok, masing-masing 30 orang. Yang pertama itu tadi yang formula cordyceps tadi, yang kedua itu yang rimpang jahe dan kawan-kawannya itu, yang ketiga itu placebo. Jadi kelompok kontrol diberi placebo dan itu semuanya diberi terapi selama 14 hari. Gitu. Jadi sebenarnya kalau pasiennya ada langsung 90 orang ya 14 hari selesai sebenarnya ya. Tapi kan pasiennya tidak selalu ada semua ya. Jadi pasti bertahap gitu. Ya. Karena kan harus memiliki kriteria tertentu pasien yang bisa diuji kliniskan itu supaya seragam ya. Gitu. Jadi teman-teman memiliki kriteria tertentu yang disebut kriteria inklusi ya untuk menetapkan siapa yang bisa diberikan terapi uh, dan menjadi target uji tadi. Baik. Sejauh ini seperti apa respon dari tubuh pasien yang sedang diujikan 90 pasien ini? Apakah sudah merasa lebih baik khususnya untuk gejala pneumonia-nya? Waduh, itu karena sekarang sedang berjalan ya, tentu saja saya belum bisa memberikan informasinya karena kan nanti harus ada analisa data yang lebih detail lagi. Nanti pada waktunya tentu teman-teman kami akan menyampaikan, ya akan diumumkan ke publik bagaimana hasilnya. Begitu. Ya kita berharap responnya ada respon yang positif ya, tentu saja. Karena kan mengapa kita memilih dua kandidat itu kan juga sudah melalui kajian yang sangat mendalam dari tim, ya kan, bahwa memang kedua formula itu memiliki indikasi untuk memperbaiki imunitas tubuh dengan cepat, khususnya dan tanpa efek sampingan yang tanpa ada potensi efek sampingan ya, itu terhadap pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 itu. Baik. Tapi pihak LIPI sangat yakin ya Pak Handoko ini bisa membantu untuk menyembuhkan gejala pneumonia begitu sehingga langsung diuji cobakan kepada pasien. Ya kalau riset itu kita bekerja bukan berbasis keyakinan ya, tetapi kan kita bekerja secara saintifik ya. Jadi pertama tentu setelah dikaji secara teori, secara komputasi dan sebagainya, ini sebenarnya senyawa-senyawa ini memiliki efek diharapkan ya, memiliki efek yang bagus. Nah untuk itulah kemudian dilakukan uji klinis ya, uji klinis yang pertama untuk menentukan dosis, yang kedua uji klinis langsung ke pasien untuk melihat efek gitu dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan ini yang memang harus kita lakukan dengan baik sehingga apapun nanti yang kita simpulkan itu memang memiliki landasan ilmiah dan kemudian juga terbukti ya secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena ini kan asupan apapun namanya ya, imunomodulator atau obat atau apapun ya, itu kan asupan yang diberikan kepada manusia ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan begitu ya. Jadi uji klinis pun tidak bisa sembarangan. Jadi uji klinis untuk katakanlah dalam tanda petik ini ramuan herbal yang diuji kliniskan pun itu sudah harus memiliki standar juga cara pembuatan obat tradisional yang baik dan sebagainya sesuai standarnya BPOM ya, karena itu kan diberikan kepada manusia sehingga kita tidak bisa mengambil risiko kalau itu bukan sesuatu yang memenuhi standar ya. Baik. Dalam tahap pengujian ini seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak tim peneliti? Ya, jadi kami selalu didampingi oleh BPOM ya, dan juga ada teman-teman dari Balitbangkes, juga ada tim dokter dari TNI ya, karena di Rumah Sakit Wisma Atlet itu
sebagian besar tim dokternya dari TNI, juga tenaga medis dari BPSDM Kementerian Kesehatan, ya. Jadi tenaga pelaksana untuk melakukan uji dan mengontrol pasien dan sebagainya itu, sehingga secara keseluruhan saya pikir proses dan mekanisme dan metode yang dipakai itu sangat bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, secara internasional sekalipun, ya. Gitu. Harapan kita nanti kalau itu memang terbukti, ya, ini bisa menjadi salah satu produk unggulan ekonomi Indonesia, begitu ya, karena sejauh yang saya ketahui itu belum banyak dan mungkin belum ada barangkali ya suplemen imunomodulator yang memang memiliki terbukti secara ilmiah memiliki khasiat terhadap pasien COVID-19, ya. Jadi itu bisa jadi produk andalan ekspor Indonesia ke depannya, begitu. Meskipun nanti kita tidak akan berhenti dengan 2 formula ini. Baik, Pak Handoko. Gitu. Ke depan setelah ini selesai, apapun hasilnya kita akan mencoba lagi formula ramuan herbal, ya, obat tradisional Indonesia yang lain, begitu. Jadi ini juga bagian dari upaya kita untuk meningkatkan posisi dan status obat herbal Indonesia secara global. Ya, baik, ya. Pak Handoko, kita harapkan semoga tahapan uji klinis ini bisa menghasilkan betul efektif gitu untuk membantu kesembuhan pasien COVID-19. Terima kasih Kepala LIPI Laksana Tri Handoko sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.